pribadi ya, kalau aku pribadi menjaga keharmonisan aku sama istri itu eh, kebetulan memang kalau istri aku tuh memang dia orangnya simple ya, dia orangnya manja banget sih, manja. Jadi harus tahu nih moodnya dia apa gitu. Kalau aku pribadi harus tahu moodnya dia apa yang dia suka, apa yang dia ini senengin. Ya udah, jadi setiap hari tuh akan terjaga, salah satunya itu. Jadi dan kedua, menjaga keharmonisan itu buat aku sama istri, kita tetap saling percaya. Apapun yang bakal terjadi nanti, kita tetap harus percaya, kita harus yakin, kita harus kuat. Apapun yang bakal terjadi nanti, artinya setiap kerikil-kerikil perjalanan kita berdua, ya kita harus bisa ngelewatin dengan kepercayaan, dengan kekuatan cinta dan kasih sayang kita berdua gitu. Walaupun memang sebenarnya kalau di umur sekarang ini, kalau gue tuh bilang cinta sayang kayaknya kayak berasa kayak apa ya, kayak pantas gak sih ya gitu. Kalau merasa kayak udah tua gitu kan, karena kan umur gue sekarang udah mau 40 gitu. Menikah sama dia kan udah lumayan lama. Jadi gue kalau bilang cinta sayang kayak masih pantas gak sih? Tapi itu dia ya, walaupun kita umur boleh udah mau umur, ya tetap aja sih kita tetap harus sayang, tetap harus cinta, kita harus percaya, saling percaya, dan itu aja sih paling intinya. Aku yang selalu mengalah. Udah pasti. Aku selama ini ada bukti itu. Salah satunya. Yang bilang juga ayah yang banyak sih, bukan dia doang, buktinya banyak sih. Jadi kenapa sih Mas Haris selalu banyak mengalah? Karena aku yang tahu istri aku, watak, kepribadian, sifat, semua segala macam aku yang tahu betul dari apalah, makanya aku banyak mengalah. Kalau aku tidak mengalah, bakalan terjadi gesek-gesekan yang aku nggak pengen gitu, yang ujung-ujungnya ribut lah. Aku menghindari itu, karena buat aku ribut-ribut kayak gitu, buat aku ya itu sebenarnya udah gak zaman. Kenapa sih gak zaman ya? Kalau menurut pribadi aku, mending kita berpikir bagaimana caranya kita menata masa depan yang lebih baik. Setiap harinya kita laluin dengan hal-hal yang positif, supaya rezeki kita mengalir, salah satunya gitu. Kak, mungkin bocoran seperti apa sih menghadapi Mas Haris dengan naik turunnya atau wataknya, kepribadiannya, seperti apa? Kalau aku sih lebih pertama aku berdamai dulu sama diri aku. Jadi kadang kan kita kadang omongan sama hati kan suka berbeda. Jadi yang harus aku tanamkan di diri aku adalah aku harus berdamai dulu nih. Bukan hanya memaafkan, bukan hanya ikhlas, tapi hati. Nah itulah yang membuat aku menjalani kayak kepercayaan, terus keyakinan lagi, dan sampai sekarang pun aku masih jujur, aku nggak pernah bilang ya diri aku tuh hebat, karena kan banyak juga orang yang selalu bilang aku nih istri yang hebat, aku nih istri yang sabar. Justru Allah memberikan pasangan aku yang membuat diri aku seperti ini. Justru rasa terima kasih aku lah yang menyadarkan kekerasan dalam keegoisan aku. Yang tadinya aku tuh egois, maunya ini di ngertiin. Nah sekarang dengan adanya suami aku, oh ternyata kata Allah aku harus memperbaiki diri aku dulu nih, baru Allah akan siapkan suami yang baik. Nah itulah yang aku tanamkan. Selalu aku harus bercermin ke diri aku, bagaimana aku harus melihat sosok suami aku harus diri aku sendiri. Itu sih gitu. Naik turun moodnya itu kan karena mood, kadang kan wanita kan memang kadang moodnya tuh up and down ya, apalagi kalau lagi sensitif gitu. Nah itu aku salutnya sama suami aku tuh bukan aku yang memahami, tapi suami aku. Jadi dia yang lebih mengalah sama aku. Jadi sekarang aku yang agak tinggi, dia yang yang lebih menenangkan aku. Itu sih, malah aku yang sekarang malah lebih kadang emosinya nggak stabil. Tapi bertahan dengan posisi itu agak sebagai istri ya. Berat banget karena perjalanan aku ini kan bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai sekarang tuh kurang lebih dari pacaran udah 21 tahun, dari pacaran, kenal ya sampai menikah. Jadi itu menurut aku bukan lagi suami istri ya maksud aku, karena aku sudah menyatu. Aku selalu bilang diri aku ya diri kamu. Jadi aku harus bagaimana ya, aku sekarang
kamu aku kamu gitulah Mas. Jadi aku nggak mau sekarang 100% tuh menyalahkan suami aku, karena suami aku tuh sekarang udah memberikan perubahan, dia meyakinkan ke aku. Jadi itulah yang tadinya kekecewaan, kemarahan, yang mungkin luka yang ada di hati aku dengan sendirinya luntur dengan apa yang dia berikan sama aku Mas gitu. Jadi perubahan setiap harinya tuh yang membuat aku, oh ya Allah ternyata dia udah berubah. Jadi aku udah yang luntur. Jadi sampai sekarang pun aku malah berterima kasihnya luar biasa sama suami aku gitu. Gimana tadi seperti apa mendapatkan setelah ambil kabarnya luar biasa. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah udah Tuhan memberikan seseorang yang ya alhamdulillah lah menurut aku sangat jarang kali ya punya sosok wanita seperti istri aku gitu ya. Dan mungkin aku juga beranggapan kalau nggak ada dia aku kayak nggak semangat gitu, karena udah menyatu banget di dalam diri aku gitu. Jadi aku berjalan tanpa dia pun mungkin aku bakal rapuh gitu. Jadi aku cuma bisa berdoa mudah-mudahan kebersamaan aku sama istri saat ini sampai nanti aku tua, menua sampai kakek-kakek dan nenek, itu aja sih. Jadi nanti bisa lihat cucu ya kan. Dan mudah-mudahan dia kan lagi sakit, mudah-mudahan sakitnya dia juga bisa diangkat langsung sama Allah. Minta doanya juga ya pemirsa share live kesembuhan istri aku. Sakit kepala. Iya mungkin vertigo lah, mungkin sakit kepala. Iya nanti hari Rabu baru keluar hasil CT scan-nya. Jadi aku sakit sebenarnya udah dari 2015. Aku sakit kepala, cuman gak aku rasain. Aku cuman udah minum Bodrex. Pertama Panadol merah, kok nggak mempan. Paramex juga nggak mempan. Sampai akhirnya level tertinggi ya Bodrex Extra. Itu dari 2015 aku sakit sampai sekarang. Yang aku konsumsi setiap hari obat warung itu, karena obat yang dikasih sama dokter bukannya aku nggak minum, nggak mempan. Jadi obat penahan nyerinya itu sampai aku abaikan gitu. Jadi yang aku minum hanya ekstra itu, obat warung itu. Jadi makanya akhirnya 2015 sampai tahun 2019 aku sakit tuh. Tapi aku mikir saat itu kan suami aku lagi ada permasalahan. Jadi aku lupakan sakit aku berusaha survive sendiri. Anak aku harus ngurus suami aku, ngurus anak aku. Jadi akhirnya di 2021 mungkin aku udah ambruk ya. Sampai sekarang 4 tahun belakangan ini semakin sakitnya. Sudah cek ke dokter, awalnya ada, karena kan yang dicek sama dokter kan dari mata dulu kan, THT. Jadi dari THT aman semuanya ke leher aku ronsen di leher aku ada cervical sindrom C6 C7. Itu yang katanya menyempit ke dalam pembuluh darah otak. Nah, itu tahun 2022. Tahun 2022 saking akunya trauma, dokter bilang aku harus operasi di saraf leher aku tinggalkan rumah sakit. Aku terapi namanya, semua terapi dimanapun suami aku manggung, dimana ada pengobatan tradisional pasti suami aku datengin. Dia selalu tanya, Pak di sini ada tradisional apa yang paling bagus di mana. Itu sudah aku lakukan dari 2022 sampai sekarang. Jadi akhirnya suami aku bilang, Mi coba, kita udah ikhtiar kemana-mana, kamu belum sembuh, aku malah semakin sakit sekarang. Jadi aku ngerasa diri aku tuh udah gak berguna Mas. Karena kasihan suami aku kan lagi manggung, tiba-tiba aku yang ayah sakit kepala tuh, itu tiba-tiba. Dan tiba-tiba itu langsung waduh luar biasa sakitnya. Aku sampai udah gak kuat, pingsan pernah. Akhirnya kata suami aku, Mi ayo beranikan diri ke rumah sakit lagi. Karena aku udah gak mau rumah sakit. Karena rumah sakit menurut aku adalah trauma antara aku sama mama. Sana punya historis, mama aku juga itu sakit itu. Makanya pas aku terakhir kemarin memberanikan diri, aku bilang bismillah, apapun yang terjadi aku ikhlas. Dokter langsung bilang CT scan kepala, kata dokter gitu. Karena aku sudah THT semua leher kepala gitu.
pas CT scan kepala itu yang sampai sekarang aku berusaha Mas untuk happy, berusaha untuk nggak ada terjadi apa-apa. Walaupun trauma mamaku meninggal umur 38 tahun, aku 37 tahun sekarang, itu tumor otak. 90% kata dokter penyakit itu adalah genetik. 10% adalah pola makan dan gaya hidup. Itu aku setiap hari aku dihantui Mas. 1 minggu ini aku cuman pasrah, aku berdoa ya. Ayah, doain aku. Makanya aku minta seluruh masyarakat ya, aku minta doanya semoga hasil CT scan kepalaku nanti hari Rabu itu hanya servikal aja, nggak ada kelebihan apapun, yang harusnya memang sudah dioperasi tahun 2021 gitu. Makanya itu sih yang membuat aku sampai sekarang tuh masih kepikiran, karena aku nggak mau juga ngebebanin suami aku Mas. Dia udah terlalu baik sekarang sama aku, terus dia bekerja mati-matian dan aku yang harus dia urus lagi gitu. Tapi apapun sekarang aku cuma bisa berdoa, aku yakin semuanya ini rencana Allah yang terbaik. Mudah-mudahan menjadi penggugur dosa aku. Mungkin aku banyak salah sama suami aku, mungkin aku banyak dosa. Jadi aku cuma minta sakit aku ini digugurkan dosa-dosa aku. Itu ya Mas. Panjang dia curhatnya. Support istri itu seperti apa sih dengan kondisi yang seperti ini gitu? Harus. Nggak mau ya, nggak mau ke dokter, bener-bener yang Iya, jadi aku tuh memang sudah cukup lama terapi istri bolak-balik ke sana ke sini ya kan. Ya namanya kita ikhtiar ya. Ya ada sih waktu itu pernah beberapa kali terapi, lumayan ada perubahan, tapi akhirnya sakit lagi. Lumayan ada perubahan tapi harus sakit lagi. Nah akhirnya sekarang nih singkat cerita sekarang ini memang udah saatnya aku rujuk dia langsung di CT scan. Harusnya kan di MRI ya. Cuman kata dokter Aku udah cukup dengan CT scan, cukup sudah cukup. cukup dengan CT scan aja katanya sudah cukup. Cuman kalau aku sih pribadi harusnya sih di MRI ya, karena nggak tahu kayak sebenarnya sama aja ya. Cuman kalau kenapa aku maunya di MRI? Karena kalau CT scan itu yang aku tahu dia kan radiasinya cukup besar gitu kan. Cukup besar dan sangat mengganggu, takutnya sangat mengganggu efek sakit kepalanya dia. Ternyata benar saja waktu dia CT scan kepala, dia langsung mual-mual, sakit kepalanya tuh makin parah kambuh. Dan aku bilang sama dia, kamu tahu gak kenapa hari ini kamu sakit kepala setelah CT scan dan mual-mual? Itu efeknya, mungkin efek radiasi dari CT scan yang kamu masuk ke dalam ruangan itu kan radiasinya besar itu kan. Makanya yang aku tahu ya, sepemahaman aku itu memang kalau CT scan kepala itu memang bisa juga, cuman nggak bagus juga untuk model kayak istriku bolak-balik gitu. Jadi lebih baik MRI aja satu kali gitu. Cuman nggak apa-apa lah, udah telanjur CT scan kepala, kita ikutin aja kata dokter, dan nanti hasilnya hari Rabu besok Mas. Rabu besok itu udah ada hasilnya, dan mudah-mudahan minta doanya juga Mas ya buat pemirsa masyarakat Indonesia, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, cuma sertifikal aja gitu kan. Ya mudah-mudahan lah. Dan aku sih bilang sama istri, lebih baik apapun itu penyakit yang apapun nanti ketahuan, lebih baik di awal lebih baik ketahuan gitu, ketimbang nanti lama-lama, mendingan dari sekarang ketahuan gitu. Jadi biar dokter bisa ambil tindakan. Jadi kamu percayain aja sama dokter kita sekarang ini kan teknologi udah makin maju kan semuanya. Jadi selebihnya lagi kita berdoa sama yang di atas gitu. Jadi kamu juga aku minta sama istri aku, mudah-mudahan dia ada semangat terus untuk kesembuhannya dia. Karena yang paling semangat, paling support untuk kesembuhannya dia ya aku. Ya, aku paling utama. Aku bakal bakal pasang badan buat istri aku, dan aku bakal melakukan apa aja buat istri aku untuk kesembuhannya dia. Gitu. Jadi artinya aku minta doa buat masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan hari Rabu besok hasilnya baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Amin. Gitu aja Mas. menangani seorang istri apalagi perempuan yang kan pasti kan ada omongan yang mungkin apa sih gitu kan. Mas ada sendiri gimana sih? Ya itu pas kalau ada omong-omongan seperti itu memang kadang bahkan ada yang lebih parah.
dari omongan yang tadi Mas bilang, parah istri aku. Cuman aku berpikir kalau aku ladenin, aku mikir lagi dia punya riwayat. Kadang kan setahu aku kalau riwayat sakit kepala itu memang tidak boleh emosi, tidak boleh apa, tidak boleh stres, tidak boleh capek dan lain-lain lah. Makanya kalau dia lagi seperti itu, ya udah aku ngalah aja udah. Bukan berarti ngalah, bukan berarti ini ya, maksudnya supaya dia tuh tenang gitu. Aku nggak pengen dia sakit kepala gitu. Jadi intinya semua yang aku lakukan itu kesabaran aku buat dia supaya dia tenang, rileks dan dia nggak sakit kepala gitu. Kadang aku punya cerita nih waktu kapan, udah lama sih kejadiannya ya. Aku waktu itu punya duit di ATM itu nggak, tinggal berapa lah, tapi waktu itu dia sakit dan akhirnya aku terapin dia Mas. Aku terapin dia dan terapinya lumayan juga harganya ya. Per 3 hari. Lumayan dan memang tuh sekali terapi itu memang sebenarnya apa waktu itu 400.000 ya terapi, dan uang di ATM aku waktu itu berapa sih? 500 apa? Enggak jutaan, tapi masih di bawah 10 juta lah. Apanya? Yang satu kali terapi 400.000 kan Ayah? Iya. Iya. Bukan, maksudnya aku waktu itu pernah punya cerita terapin kamu aku sampai nggak punya duit. Iya. Gitu. Pernah Ngepres, iya. iya. Karena kan kata yang terapinya per 3 kali, per 3 hari balik. Iya, Nah, artinya selama enggak 3 ada. bulan. Artinya waktu itu aku terapin istri aku sampai nggak punya duit, tapi aku ikhlasin aja demi kesembuhannya dia. Aku ikhlasin, aku percaya sama di atas, dan alhamdulillah Mas langsung dibales. Besok aku ada panggilan job, langsung dipanggil buat main di daerah Kalimantan. Dikasih DP 50% langsung. Ini IO-nya baik juga ya. Dan akhirnya langsung balik duit aku tuh. Iya itu pernah. Jadi karena abis buat 1 terapin juta, dia. Bang Ayah. 1 juta. Iya, makanya kan aku ini 1 juta. gitu kan. Dan alhamdulillah dapat panggilan dadakan, Mas Haris main ya di Kalimantan gini-gini dengan budget yang lumayan. 50% alhamdulillah dibayar DP-nya. Aku punya duit lagi tuh. Dan alhamdulillah udah buat bertahan hidup. Bayarin terapi buat 3 bulan. Gitu. Jadi iya, Pada saat 3 itu. bulan Iya, itu aku ingat itu. Ingat banget. Iya. Makanya ya udahlah, mungkin aku BPJS kan ada gitu kan, jadi alhamdulillah terbantu juga sama BPJS gitu. Ya mudah-mudahan nanti dengan BPJS ini tercover semua. Harapannya semua tercover. Apapun nanti itu ya. Itu aja sih. Mas berarti udah jaga mood banget nih ke istri. Jaga mulai sekarang ini ya. Iya, ajak bercanda terus aja ya. Iya. Dia memang iya, dia memang harus makanan gitu-gitu segala macam juga pasti kan harus. makanan sih kalau makanan nggak terlalu Mas ya. Tapi yang ngelarang. Nggak terlalu makanan, tapi yang lebih penting tuh dia pikirannya aja sih. Dia tuh harus happy, dia tuh harus senang, dia harus relax, nggak boleh ada pemikir dan nggak boleh ada suara-suara keras dia. Ada berita-berita yang nggak ngenakin tuh nggak boleh. Karena langsung tuh sakit kepalanya tuh. Kalau sakit kepala sampai satu tahun kebelakangan ini ya, aku tuh nggak boleh kerja apapun kerjaan rumah. Jadi bener-bener suami aku. Iya, karena ada satu hari di mana aku nggak bisa bangun Mas. Jadi seluruh tubuh aku tuh kaku, gitu kan? Karena yang servikalnya ini kan, jadi kaku. Nah di situ dia panik langsung karena aku napas udah sesak ya. Udah sesak terus langsung panik. Aduh, aku langsung dibawa ke rumah sakit saat itu kan. Singkat cerita pas dokter bilang aku nggak boleh nggak boleh tegang, nggak boleh stres, nggak boleh emosiannya harus dijaga. Itu di situ suami aku langsung mutusin nggak boleh apapun itu kerjaan rumah kamu sentuh. Karena biar aku yang capek, biar sama kan anak aku sekarang udah gede, alhamdulillah udah 17 tahun. Jadi semuanya anak aku yang sama suami aku yang ngelakuin itu semua Mas. Bener-bener aku kayak ya Allah, kok Allah baik banget gitu. Segitu berubahnya suami aku, bukan lagi 360 derajat Mas. Jarang banget suami yang nyari uang iya, nafkah iya, sampai kerjaan rumah semuanya dilakuin. Dan aku bilang ayah bayar pembantu aja, enggak aku aja. Bukan berarti aku rendah, karena aku pengen ngebantu kamu, aku pengen semua. Aku nggak mau kamu yang ngelakuin, aku pengen kamu semua kamu sehat biar aku sama Rasya aja. Itu Mas. Masya Allah.
masak juga nggak boleh Mas, aku suruh beli. Bener-bener kalau kata bukannya lebay ya, tapi ngerasa aku bener-bener dijadikan ratu. Karena kataku, ayah aku nggak boleh ngapa-ngapain. Enggak, udah kamu cukup bangun tidur, kamu sholat, ya siapin kalau emang ada siapan makanan, kamu bikinin aku teh. Enggak ada makanan, kamu bikinin aku teh. Udah itu aja. Sholat, doain aku, udah. Semuanya Mas. Kebut. Iya. Gue kayaknya nggak lama lagi atau mungkin besok gue udah nggak ada gitu. Terus suami itu yang memberikan support itu. Karena kan pasti Ada, Mas. wanita kan kayak gitu kan dengan apalagi kayak cerita gitu Iya. macam. Aku pikir kakak kayak Aku seminggu lalu hari Rabu aku kan CT scan. Dokter bilang langsung, "Dok, aku belum ada reaksi apa-apa." CT scan langsung, dokter langsung bilang gitu. Terus kata aku langsung mikir, karena mamaku dulu Mas riwayatnya. Mamaku habis CT scan stadium 4 tumor otak, langsung masuk rumah sakit. Itu prosesnya nggak lama, 1 minggu mamaku sudah meninggal. Di situ tidak ada kesan, tidak ada pesan yang mamaku sampaikan sama aku ataupun papaku. Karena kita semua nggak ada yang tahu mamaku adalah tumor otak di kepala. Akhirnya setelah aku CT scan, itu reaksi kepala aku semakin aktif Mas, sakitnya. Itu setiap hari mual. Aku 1 hari habis CT scan meriang. Terus aku langsung bilang sama suami aku minta maaf. Aku cium kaki suami aku. Ayah, aku bilang maafin aku. Enggak, jadi maaf ya, aku potong ya Mas ya. Aku potong ya pemirsa. Aku nggak pengen dia sedih. Jadi yang tadi aku bilang setelah CT scan dia sakit kepala, makin reaksi apa segala macam. Yang tadi aku bilang itu mungkin pengaruh dari radiasinya. Ya, jadi itu bukan efek-efek tetap ya. Tapi kan itu efeknya nggak terus-terusan. Makanya setelah itu kamu harus jaga pola makan, pola stres, minum obat mual. Aku Nah, dikasih vitamin otak sama dokter. Itu aku minum kalau Ya vitamin otak. kamu juga harus semangat ya, nggak boleh berlarut-larut dengan ini ya. Minta doanya aja sama teman-teman ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Udah harus semangat, udah itu aja. sambil mungkin klarifikasi nih kemarin seperti bilang istri yang kedua ya. Nah mungkin banyak yang belum tahu mungkin Iya. ceritanya itu kan takutnya simpang siur jadi Iya, pikiran iya, kan. iya. Amit kita Iya, nggak mau gitu. iya. Gitu. Iya, karena di sini aku pengen klarifikasi untuk semua yang nonton sahabat Insert. Aku pengen jelaskan bahwa aku adalah Rosilia Oktovani. Sebelum suami aku menjadi pemenang juara Indonesian Idol, aku adalah istrinya, dan sampai detik ini kami masih sama-sama. Kami memang melewati perjuangan dari minus, nol, naik turun lagi, jatuh bangun seperti roller coaster. Tapi alhamdulillah Allah kasih, di 5 tahun ini aku mendapatkan kebahagiaan. Aku merasa diratukan dan sangat dimuliakan sama suami aku. Dan alhamdulillah sekarang suami aku sudah hijrah. Semoga suami aku terus istiqomah dan aku juga bisa menjadi istri yang suami aku inginkan. Amin, amin. Amin. Berarti one and only yang Amin. pemberitaan yang ini Iya. itu memang Iya. benar-benar Iya, pertama kali iya, yang tadi maksud iya, klarifikasi. iya. Tidak ada pikiran. Tidak ada perceraian, kami masih sama-sama. Proses perceraian itu sudah ada mediasi yang tidak jadi, dan alhamdulillah kita sudah sama-sama kembali. Dan waktu itu sempat minta doa sama Pak Ustadz juga ya sayang ya, bahwa memang ada hilaf dan dosa. Aku juga akhirnya alhamdulillah itu sudah kita lewati semua. Yang lalu biar nggak berlalu. Amin. Iya. Lekas diberikan semua. Amin ya Allah ya Robbi. Iya. Mas Haris nih mau nanya tentang masalah nyanyi nih. Boleh. Yang kan lagi Mm-mm. tentang menghubungi dan segala macam. Oh iya tuh. Mas Haris ini kan S12. Iya. Ada semacam tautan dengan setia. Betul. Tim-timnya. Betul. Seperti apa yang bisa bawakan lagu atau segala macam. Oke. Iya, alhamdulillah ya. Aku sampai detik ini masih dipercaya menjadi bagian dari ST12 untuk menjadi vokalnya. Dan alhamdulillah juga sampai detik ini kalau aku ingin menyanyikan lagu-lagu beliau, Charlie Van Houten, Kang Charlie, di luar dari ST ya. Di luar dari ST berarti kalau solo aku ya. Kadang aku
Ini aku ceritain solo aku dulu ya sebelum ST12. Jadi aku kalau nyanyi solo aku tuh kadang IO suka minta lagu-lagu ST12. Berarti aku harus nyanyi lagu-lagu ST12. Itu aku izin dulu sama Charlie, sama beliau. Aku izin, minta izin ya, punten bla bla segala macam, dan alhamdulillah beliau mengizinkan untuk membawakan lagunya. Nah, aku bilang, royaltinya udah nggak apa-apa, kata, gampang udah, aman Riz katanya. Udah ada yang urus kalau royalti mah gitu, udah ada iniannya, alhamdulillah. Nih, nah, jadi itu untuk solo aku ya, untuk solo aku. Tapi kalau sama ST12-nya, kayaknya apa tuh, nggak perlu ya. Kita nggak bisa berkomentar ya. APPEP yang lebih. Iya, itu biasanya APPEP selaku dari pemilik ST12 yang lebih paham soal bagaimana mekanisme itunya. Komunikasi baik, alhamdulillah. Makanya aku kalau lagi nyanyi solo nih, aku pengen buat lagu-lagu ST12, aku selalu izin sama beliau, sama Charlie. Itu sebelum ada kisru ini ya sayang. Oh itu sebelum, iya sebelum ada kisru hak cipta, sebelum. Menanggapinya ya, kisru antara pencipta dan penyanyi sebenarnya sedih ya. Kenapa harus bisa terjadi seperti itu? Kan yang harus dibenahin kan harusnya LMK ininya kan, lembaga ininya kan, lembaga kolektifnya kan, yang harus benar-benar sistemnya dibenahi gitu kan. Tapi karena sudah terjadi kisru itu, semoga nanti kedepannya dengan dengan sistem diperbaikinya LMKN gitu, LMKN apa LMK sih? LMK di per iniannya, mudah-mudahan tidak ada permasalahan-permasalahan soal hak cipta dan royalti lagi gitu. Jadi sudah ada porsi-porsinya masing-masing nanti dari otomatis dari lembaga itu tersebut gitu ya kan. Lagi Mas Haris kan S12 hasil seputar tahun lagi kan. Iya. Aman-aman aja Mas. Aman. Kalau setia aman, alhamdulillah aman. Enggak ada bermasalah rame sampai Alhamdulillah, alhamdulillah aman dan semoga akan aman terus. Terima kasih. Aku terima kasih banget buat Charlie Van Houten. Beliau memang bisa dibilang panutan ya. Kenapa aku bilang panutan? Dia adalah sosok pencipta lagu yang memang hebat dan juga humble dan juga tidak mempermasalahkan sesuatu yang memang tadi seperti aku bilang, kalau kata dia mah sudah ada yang ngatur, rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu. Jadi kamu bawakan lagu itu, semoga menjadi rezeki buat anak istri kamu dan keluarga. Itu sih aku salut sama beliau udah. Terima kasih juga aku sama ST12 yang sudah mempercayakan aku untuk menjadi vokalis ST12. Terutama Pepe, Pak Indra ya itu Bang Endi. Walaupun pro kontra ya, ini semenjak itu pro kontra pasti ada. Gue dibilang inilah apa segala macam ya. Gue jalan aja lah, orang gue niat gue emang pengen buat keluarga. Gue nggak pernah gue hiraukan lah kayak gitu. Gue jalan aja udah lah. berarti garis besarnya titik benang merahnya itu kejadian ini apa sih Mas? Kalau dari Mas Haris mungkin dari ya mungkin salah satu komunikasi mungkin itu ya. Sendiri seperti apa mungkin titik benang merahnya? Benang merahnya ya. Iya. Simple ya sebenarnya, itu dia, balik lagi ya. Aku pribadi itu pencipta lagu juga sebenarnya. Cuma memang bedanya lagu aku belum ada yang viral. Tapi kalian setidaknya aku punya karya. Teman-teman bisa cek Aris Idol Official, itu banyak lagu-lagu aku yang memang aku buat ciptaan sendiri gitu. Dan aku mendukung juga untuk para aksi ya, untuk mendapatkan haknya untuk pencipta gitu. Tapi aku juga mendukung sebagian langkah-langkah kecil aksi untuk mendorong supaya ada perubahan dari sistem LMK itu, supaya tidak terjadi kisru-kisru seperti ini gitu. Karena sangat disayangkan, dulu kan kita penyanyi dan pencipta sangat dekat gitu kan, tidak ada kisru-kisru seperti itu ya. Iya, jadi iya betul Mas. Jadi nyanyi aja. Kalau untuk urusan royalti biasa itu urusan dari label gitu kan. Label urusannya biasa. Iya, agak panik. Betul banget panik gitu. Makanya ya aku
aku berdoa mudah-mudahan semuanya bisa segera beres gitu, dan aksi dan visi juga bisa saling bersinergi nanti ke depannya, menjadi pencipta dan penyanyi bisa saling penuh dengan kasih sayang lagi gitu untuk berjalan. Iya, nggak khawatir gitu. Kan bisa dibilang kan kalau masalah situ kerjanya kan memang nyanyi gitu. Nyanyi. Tiba-tiba penonton mau request lagu gitu, Iya. penyanyi udah rasa takut. Betul. Apalagi kan bisa dibilang aku penyanyi profesional ya. Dalam arti ya paham lah masnya lah. Iya, gitu. Iya. Komunikasi aja. Iya, betul. Terutama etika sih. Etika, adab, dan kita izin lah gitu. Itu aja sih paling mas. Salahnya kok izin, karena kan Mantap. mungkin lebih Makasih Charlie Van Houten, sehat bersama keluarga. Terima kasih buat pemirsa Insert Live selalu mengikuti perjalanan saya dari dulu sampai sekarang. Doakan mudah-mudahan istri saya sehat selalu. Makasih ya. Dadah. Dadah. Terima kasih mas. Maaf mas lama mas kak.